Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da Sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kita mati, janganlah sekali-kali kita mengakhiri kehidupan kita ini kecuali kita mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada diri kita lalu kita lakukan. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada diri kita lalu kita bisa meninggalkannya, itulah intisari dari ketakwaan kita kepada Allah, dan itulah sebab kita diciptakan di muka bumi ini tujuannya hanya satu saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita tujuannya satu saja, untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kita memperhatikan kembali, melihat kembali apa nih yang sudah kita lakukan untuk hari esok kita. Hari di mana pasti Allah akan pisahkan antara ruh dan jasad kita. Hari di mana jasad kita yang hari ini kita bangga-banggakan akan terlilit 3 lapis kain kafan. Hari di mana ketika Allah meminta pertanggungjawaban dengan rigid, dengan teliti terhadap apa yang kita lakukan hari ini di dunia. Wattaqullah, sekali lagi bertakwa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat amat teliti. Innallaha khabirum bima ta'malun. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan kebaikan-kebaikan yang hari ini mungkin kita sepelekan, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga pada saat kita berada di pengadilan Allah. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dosa kemaksiatan yang senantiasa kita perbuat, yang lagi-lagi kita sepelekan, itu pun akan sangat menyakitkan pada saat kita berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama tentunya mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah atas nikmat-nikmat yang terus Allah berikan kepada diri kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena ketika kita mencoba menghitung nikmat-nikmat yang terus Allah berikan setiap saat kepada diri kita, la tuhsuha, tidak akan mungkin kita dapat menghitungnya. Terlalu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Allah meminta bersyukur kepada diri kita, tetapi kita di antara kita kebanyakan justru malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hambaku yang bisa bersyukur kepadaku. Di dalam surat Ar-Rahman surat ke-55 31 terulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi yang akan kalian dustakan. Ini sindiran untuk kita. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, khatib ingin berwasiat pada khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa merefresh kembali, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaddidu imanakum. Perbaiki keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat mengatakan, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Gimana ini cara kami memperbaiki, menyegarkan kembali keimanan, ketakwaan kepada Allah? Bukankah al-imanu yazidu wa yanqus? Iman kita itu naik turun, tidak stabil.
Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Hendaklah seluruh aktivitas kita, apapun yang kita lakukan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, ketika kita niatkan hanya dan untuk Allah, secara otomatis aktivitas itu akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita senantiasa sama-sama sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada keluarga, dan juga kepada umatnya yang senantiasa ittiba. Mudah-mudahan kita termasuk ada di dalamnya yang senantiasa ittiba, mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan konsisten, dengan istiqomah ila yaumil akhir. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surat 67 surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian terhadap diri kita? Kehidupan kita tidak panjang. A'maru min ummati baina sittin wa sab'in, 60-70 tahun. Ada yang lebih dari 70 tahun tidak banyak. Terlalu banyak usia yang belum nyampe 60 tahun sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kematian dan kehidupan untuk apa dijadikan seperti ini kepada diri kita? Liyabluwakum, untuk menguji diri kita, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya, yang bisa menyikapi kematian kehidupannya dengan cara yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahui hadirin, ad-dunya mata wa khairu mata, dan dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan ketika kita bisa berada isi waktu-waktu kita dengan amal terbaik kita. Ad-dunya darul amal. Memang dunia tempat kita berletih, berlelah, mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal. Walal akhiratu darul jaza. Ketika di akhirat tidak ada lagi tambahan amal yang dapat kita lakukan, karena akhirat tempatnya balasan atas apa yang hari ini kita lakukan di dunia. Oleh karenanya sadari oleh kita, di dunia ini pasti ada ujian. Nonsen tanpa ujian kehidupan kita ini. Di dalam surat 21 surat Al-Anbiya ayat 35, Allah akan menguji kita. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Subhanahu wa taala akan uji diri kita bisyarri, dengan sesuatu yang kita tidak suka, wal khairi, dan Allah juga akan menguji kita dengan sesuatu yang kita sukai. Sebagai apa? Sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Setelah kita ada aksi dan reaksi terhadap itu, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita menuju sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan detik-detik waktu kita. Begitu sangat amat rigid sekali, sangat teliti Allah meminta pertanggungjawaban atas amanah waktu yang hari ini kita pakai. Ya laitani kuntu turaba, kalau saja boleh mengulang penciptaan diri kami, kenapa engkau dahulu tidak ciptakan kami sebagai tanah saja, sebagai debu saja. Terlalu berat kita menjadi manusia, tetapi Allah telah takdirkan diri kita menjadi manusia. Bahkan selangkah lagi mungkin kita akan kembali lagi kepada Allah. Lalu apa yang sudah kita lakukan? Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita persiapkan untuk pertemuan kita, untuk di pengadilan yang sangat amat rigid, sangat amat teliti Allah Subhanahu wa taala meminta atas pertanggungjawaban waktu ini. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu isi kehidupan kita dengan yang terbaik. Senantiasa kita mengisi kehidupan dengan kehidupan yang menjadikan waktu-waktu kita menjadi pahala di sisi Allah. Apa saja, aktivitas apa saja ketika diniatkan hanya dan untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka apapun aktivitas kita yang dimulai dan mengingat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka detik-detik waktu yang kita lakukan di atas aktivitas itu, maka semuanya akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menakjubkan urusan kita kaum muslimin. Ajabali amril mu'min, emang menakjubkan urusan kita orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, karena seluruh
aktivitasnya, seluruh urusannya akan menjadi kebaikan-kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang mempunyai kekuatan seperti orang-orang yang kekuatan iman yang ada pada diri manusia itu. In asobathu syarra sakara. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan bencana, dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, dengan kekayaan, dengan kemudahan-kemudahan, maka bagi orang-orang yang beriman tidak lupa diri, dia akan bersikap bersyukur kepada Allah, fakana khairal lahu, dan syukur itu akan menjadi kebaikan dan juga mendatangkan pahala. Wa in asobathu darra sabara. Dan ketika Allah uji dengan bencana, dengan kesulitan, dengan apa saja yang kita tidak sukai, maka kita akan mengambil aktivitas kita, mengambil sikap dengan cara bersabar, fakana khairal lahu, dan bersabar itu menjadi kebaikan dan juga mendatangkan pahala. Tidak ada yang salah yang Allah uji, semuanya akan disikapi dengan sikap terbaik dan semuanya akan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita menginginkan kebahagiaan di dunia, tetapi juga yang pertama-tama kita menginginkan kebahagiaan di akhirat yang menjadi tempat abadan abada, selama-lamanya kita akan tinggal di negeri akhirat itu. Oleh karenanya perlu dicontoh bahwa Nabi Sulaiman dari mulai bayi sampai kematiannya berada di lingkungan kerajaan, semua dipermudah oleh Allah. Tetapi Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah anugerah dari Tuhanku untuk menguji diriku, apakah dengan kemudahan, kekayaan, apapun yang diinginkan dikabulkan oleh Allah, ini akan menjadi syukur atau kebalikannya malah syukur, malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman diuji kekayaan, diuji kemudahan, diuji anugerah, dia akan mengambil sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ayub, nabi yang selalu diuji dengan petaka, bencana, mara bahaya, kesulitan-kesulitan, tetapi doa-doa Nabi Ayub yang begitu sangat sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi anni masadniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ditimpa penyakit yang berkepanjangan, Nabi Ayub berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah timpakan penyakit kepadaku yang begitu panjang, tetapi aku tahu engkau adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Begitu sabarnya Nabi Ayub yang pada akhirnya Allah pun memberikan kemudahan-kemudahan baginya. Oleh karena hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan ini kita dapat mengambil hikmah dari seluruh aktivitas yang kita lakukan, dari seluruh fenomena yang kita lewati, dan kita di dalam hidup, di dalam waktu-waktu kita mirip seperti penyelam. Yang penyelam di Wakatobi atau di Raja Ampat, kalau kita lihat penyelam itu hanya dimodalis sedikit tabung oksigen. Inilah potret kehidupan kita. Penyelam ini diperintahkan dengan misi mengambil sebanyak-banyaknya butiran mutiara di dasar laut. Ketika penyelam ini mulai masuk ke lautan, belum di dasar laut, di tengah-tengah laut dia bertemu dengan ikan yang berwarna-warni. Akhirnya dia lupa dengan misi utamanya. Dia bermain-main, bersenang-senang dengan ikan yang berwarna-warni itu. Setelah dia puas, dia turun ke bawah untuk mengambil misi utamanya, butiran mutiara sebanyak-banyaknya. Bertemu lagi dengan terumbu karang di dasar laut, bermain-main lagi, berleha-leha, bersantai-santai. Makin lama isi tabung oksigen makin tinggal menipis, dan ketika dia tahu isi tabung oksigen akan segera habis, dia baru teringat misi utamanya, mengambil butiran mutiara sebanyak-banyaknya di dasar laut, dan baru mengambil beberapa butir saja, ternyata isi tabung oksigen telah habis. Dia harus naik lagi ke permukaan laut. Beginilah potret kita. Allah berikan banyak waktu, Allah berikan banyak kesempatan pada diri kita, banyak kita lalaikan, banyak kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita melihat diri kembali diri kita untuk bagaimana kita bisa pulang kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin, di khutbah yang kedua mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperkuat iman dan Islam kita, senantiasa kita berada di atas jalan Allah dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Duhai Allah, perbaiki pengetahuan pemahaman kami tentang agama kami, karena agamalah tempat kami mengembalikan seluruh urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, dan perbaikilah kehidupan dunia kami, karena dunia tempat kami mencari ma'isyah, mencari rizki yang halal, agar engkau ridho dengan kami dan keluarga kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, dan perbaikilah kehidupan akhirat kami ya Allah, karena akhirat tempat kami berpulang untuk selama-lamanya. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Oleh karena itu ya Allah, jadikan kehidupan kami hari ini tempat ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan, bertambah-tambah pahala bagi kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian yang kelak pasti akan kami jumpai, tempat kami beristirahat dari dosa dan kemaksiatan yang senantiasa kami perbuat. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.